Yo, konnichiwa. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul 100.000 Tubuh Pemurnian. Bagi kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Wanita tua itu pun kembali berkata kepada Yuan Ming, "Aku memberitahu kau, cepat berikan dompet itu kepada wanita tua ini. Jika tidak, aku tidak hanya akan memanggil polisi, aku juga akan menuntutmu atas pencurian uang." Mendengar hal itu, Yuan Ming pun mengulurkan tangannya untuk mengembalikan dompet itu. Melihat hal itu, wanita tua itu pun langsung mengulurkan tangannya untuk mengambil dompetnya itu sambil berkata, "Anggap saja ini seperti kenalan." Pada saat tangan wanita itu ingin sampai ke dompetnya, Yuan Ming pun melempar dompet itu keluar dari bis. Kelompok Lei yang melihat dompet terlempar dari bus itu pun terkejut dan berkata, "Sebelumnya ada orang yang jatuh dan sekarang malah ada dompet yang jatuh dari bus itu." Lei yang melihat dompet jatuh ke mobilnya itu pun menjadi senang dan berkata, "Itu hal yang bagus, kita mendapatkan dompet dengan gratis." Lalu kembali di dalam bus, wanita tua itu pun menjadi kesal karena perbuatan dari Yuan Ming. Dan wanita tua itu pun berkata, "Kau, kembalikan dompetku. Aku memiliki lebih dari $5.000 di sana. Kau menghilangkan semua uangku. Ini semua salahmu." Mendengar perkataan itu, Yuan Ming pun memperingati wanita tua itu dengan berkata, jika dirinya masih berisik, Yuan Ming pun akan melemparnya keluar dari dalam bus. Wanita tua itu pun semakin berisik setelah mendengar ancaman dari Yuan Ming dan memukul dada Yuan Ming dengan tangan kirinya sambil mengatakan, jika dirinya berisik, apa yang bisa Yuan Ming lakukan kepadanya. Dan wanita itu pun mengancam Yuan Ming, jika Yuan Ming tidak membayar uangnya hari itu juga, wanita itu pun akan memasukkan Yuan Ming ke penjara seumur hidup. Yuan Ming yang sudah tidak tahan mendengar keberisikan wanita tua itu pun mengangkat tubuhnya dan melemparnya keluar dari dalam bis. Kelompok Lei yang melihat wanita tua itu terbang keluar pun terkejut dan berkata, "Sial, ada yang lainnya. Hari apa sekarang? Mengapa orang yang ada di bus terus terjatuh?" Wanita tua yang terjatuh itu pun menghantam kuat aspal, sehingga wajahnya pun penuh dengan luka. Wanita tua itu pun kembali bangkit dan memaki-maki Yuan Ming dari kejauhan. Setelah marah-marah tidak jelas, wanita tua itu pun mengambil sepatunya yang terlepas sebelah itu. Pada saat ingin mengambil sepatunya itu, dirinya itu pun menyadari bahwa dompet miliknya itu dipegang oleh Lei. Wanita tua itu pun segera meminta dompetnya kepada Lei dengan berkata, "Hei nak, kembalikan dompetnya kepada saudari ini. Dompet itu milikku." Mendengar perkataan wanita tua itu, Lei pun menjadi kesal dan berkata, "Nak, saudari, siapa kau?" Mendengar perkataan itu, wanita tua itu pun menjawab, "Tidak peduli siapa aku, dompet penting itu adalah milikku." Rekan-rekan Lei yang mendengar perkataan wanita tua itu pun berkata, "Pergilah kau, dompet ini sama sepertimu yang telah terjatuh dari langit. Apa yang aku temukan adalah milikku, jadi berhentilah berbicara omong kosong sebelum aku menghajarmu." Mendengar perkataan mereka, wanita tua itu pun menjadi kesal dan berkata, "Hei, kenapa kau jadi tidak masuk akal? Berikan dompet itu cepat." Lei yang sudah tidak tahan mendengar ocehan tidak jelas dari wanita itu pun menjadi kesal, dan Lei pun menampar wajah wanita itu dengan sangat kuat. Setelah melakukan hal itu, Lei pun memberikan perintah kepada rekan-rekannya dengan mengatakan bahwa siapa yang berani mengganggu dirinya sama saja dengan minta dihajar olehnya. Mendengar perintah itu, rekan-rekan Lei pun langsung mendekati wanita tua itu dan menghajar wanita itu habis-habisan. Lalu, kembali ke dalam bus tadi. Yuan Ming yang telah sampai di tujuannya itu pun turun dari dalam bus. Tiba-tiba, Su Ying pun datang menghampiri Yuan Ming dan berkata, "Kakak, tunggu sebentar." Yuan Ming yang mendengar perkataan Su Ying itu pun menoleh ke arahnya. Pada saat melihat ke arah Su Ying, Yuan Ming pun melihat kalung yang ada di leher Su Ying, sehingga Yuan Ming pun terkejut. Su Ying pun berkata terima kasih kepada Yuan Ming, dikarenakan dirinya telah dibantu sebelumnya. Yuan Ming yang masih memikirkan kalung yang ada di leher Su Ying itu pun berkata di dalam hati, "Kalung itu, bagaimana mungkin bisa ada pada gadis ini?" Lalu Su Ying pun bertanya kepada Yuan Ming, "Ada banyak tumbuhan di gunung ini. Apakah kakak laki-laki ini juga pergi ke gunung untuk mengambil obat?" Yuan Ming pun tidak memperdulikan perkataan dari Su Ying dan bertanya tentang kalung yang ada di lehernya. Yuan Ming pun bertanya, "Kalung itu
bolehkah aku menanyakan dari mana asal kalung itu? Su Ying pun menjawab bahwa kalung itu diberikan oleh neneknya. Mendengar jawaban itu, Yuan Ming pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Nenek, sudah lama sekali. 50 tahun yang lalu, aku pernah pergi ke gunung untuk mengambil obat. Tapi aku disergap oleh monster tingkat 9 dan terluka. Aku menghabiskan waktu untuk memulihkan diri di sebuah keluarga besar bernama Su. Ada gadis yang selalu mengantarkan makanan padaku setiap hari. Meskipun aku tahu pikiran gadis itu, tapi cinta di dunia ini bagiku seperti awan dan asap yang akan cepat hilang dalam sekejap. Jadi aku harus menghindarinya." Setelah pulih secara fisik, aku mengucapkan terima kasih ke keluarga Su, lalu pergi dan memberikan kalung itu kepada gadis itu. Aku berkata kepadanya, "Jika kau menghadapi sesuatu yang sulit, datanglah padaku dengan kalung ini sebagai tanda." Hanya saja, dia dan keturunannya tidak pernah datang mencariku. Tiba-tiba, Su Ying yang melihat Yuan Ming hanya diam itu pun bertanya, "Kakak, apakah ada yang salah?" Mendengar pertanyaan itu, Yuan Ming pun menjawab, "Tidak, kalungmu itu." Melihat Yuan Ming penasaran dengan kalungnya itu, Su Ying pun kembali berkata, "Kakak, kalung ini diberikan padaku oleh nenekku saat dia meninggal. Nenek berkata, ini diberikan kepadanya oleh orang yang paling penting dan tak terlupakan dalam hidupnya. Dia memberiku kalung ini dan berharap aku juga menemukan cinta yang aku inginkan." Mendengar perkataan dari Su Ying, Yuan Ming pun terkejut dikarenakan mendengar bahwa neneknya sudah meninggal. Yuan Ming pun berkata di dalam hati, "Ketika aku pergi tahun itu, aku juga memberinya pil Yuan Shen yang dapat menghilangkan semua penyakit dan mencapai umur panjang. Jika tidak ada kecelakaan, orang biasa akan bisa hidup sampai 120 tahun tanpa masalah." Su Ying pun kembali berkata, "Sekarang, keluarga Su telah jatuh. Aku dan ibuku telah berpisah dari keluarga. Ibuku hanya mengatakan itu terkait dengan perjuangan keluarga. Aku tidak tahu banyak tentang meninggalnya nenek." Mendengar penjelasan itu, Yuan Ming pun bertanya, "Baiklah gadis kecil, kenapa kau datang sendiri ke sini?" Mendengar perkataan itu, Su Ying pun menjawab, "Kakak, namaku Su Ying. Aku bukanlah anak kecil. Aku akan segera kuliah. Aku datang ke sini mencari obat untuk mengobati ibuku yang sakit. Dia menderita penyakit yang sangat serius dan kami tidak mampu untuk tinggal di rumah sakit. Jadi, kami hanya mengikuti resep yang diresepkan oleh dokter. Karena itulah, aku datang ke pegunungan untuk mengambil bahan obat sendiri dan kembali untuk merawat ibuku." Mendengar jawaban itu, Yuan Ming pun menghelaikan nafasnya dan melanjutkan perjalanannya tadi sambil berkata, "Ikutlah denganku. Jadi, kau bisa melakukan itu dengan cepat." Setelah mengatakan hal itu, Yuan Ming pun kembali berkata di dalam hatinya, saat itu, keluarga Su adalah keluarga yang sangat kaya dan sangat berkuasa. Hanya saja, waktu di dunia sangat cepat berlalu, seperti asap dan keluarga Su jatuh dalam sekejap, sama seperti kematiannya. Aku bertemu dengan keturunan almarhum lagi, tetapi aku tetaplah aku. Hanya saja, dunia ini bukan dunia yang dulu lagi. 3 jam kemudian, Su Ying pun telah mengumpulkan sekantung plastik tumbuhan yang ingin diambilnya. Su Ying pun berterima kasih kepada Yuan Ming yang telah membantunya dengan berkata, "Saudara Xuan Yuan, aku telah mengumpulkan semua herbal yang aku butuhkan. Terima kasih. Jika bukan karenamu, aku tidak akan tahu betapa lama lagi aku bisa mengumpulkan semuanya." Yuan Ming yang mengingat perkataan Su Ying sebelumnya itu pun berkata, "Menurut penjelasanmu, penyakit ibumu seharusnya merupakan masalah pada paru-paru. Jika ingin sembuh total, aku memerlukan satu obat utama, yaitu Ganoderma api." Mendengar nama obat itu, Su Ying yang tidak mengetahui hal itu pun bertanya, "Ganoderma api? Obat apa itu? Aku belum pernah mendengar nama obat itu." Yuan Ming pun menjawab, "Ganoderma api bukanlah obat herbal biasa. Kamu tidak dapat melihatnya di pinggiran gunung Tian Shui. Kamu ikuti aku akan membantumu mencari Ganoderma api." Setelah mengatakan hal itu, Yuan Ming pun kembali berkata di dalam hati, "Ketika aku sedang memetik obat di gunung Tian Shui, aku pernah melihat Ganoderma api di sebuah lembah, tempat yang dimana cocok untuk pertumbuhan Ganoderma api." Tiba-tiba, Lin dan rekan-rekannya itu pun muncul di hadapan Yuan Ming dan menghadang perjalanan dari mereka berdua. Lei pun berkata, "Berhenti, aku sudah mengikutimu di sepanjang jalan. Sekarang akhirnya, biarkan aku memanfaatkan kesempatan ini. Ayo, apakah kau ingin berlutut dan memohon belas kasihan dulu? Atau kau ingin aku menghajarmu dulu? Sebelum kau memohon belas kasihan,
Mendengar perkataan Lei, Yuan Ming yang kebingungan itu pun bertanya, "Mengapa kau mencari masalah denganku? Siapa yang mengirimmu?" Mendengar pertanyaan itu, Lei pun menjawab, "Apa kau tahu siapa yang sudah kau provokasi? Apa kau membutuhkanku untuk memperingatkanmu? Dengarkan baik-baik, kau telah memprovokasi tuan muda keluarga Qin, yaitu Qin Zhao." Mendengar jawaban itu, Yuan Ming yang masih kebingungan itu pun berkata, "Tuan muda keluarga Qin, Qin Zhao." Setelah mengingat-ingat cukup lama, Yuan Ming pun akhirnya menyadari sesuatu dari nama itu. Lalu, Yuan Ming pun mengeluarkan kekuatannya sambil berkata, "Aku mengerti. Ayo kita lakukan. Aku sedang terburu-buru sekarang." Lei yang mendengar tantangan dari Yuan Ming itu pun menjadi kesal, dan rekan dari Lei yang mendengar perkataan Yuan Ming pun berkata, "Kau berada di alam liar, dan kau masih berani berpura-pura menjadi berani. Aku akan memberimu pelajaran dulu." Setelah mengatakan hal itu, rekan Lei itu pun langsung bergerak maju ke arah Yuan Ming dan melancarkan tinjunya. Melihat hal itu, Yuan Ming pun langsung menghindari serangan itu dan langsung membalasnya dengan tinjunya, sehingga rekan dari Lei itu pun terpental dan langsung tak sadarkan diri. Setelah melakukan hal itu, Yuan Ming pun bertanya kepada Lei dan rekannya, "Kalian ingin maju duluan atau ingin aku mengambil inisiatif?" Mendengar perkataan Yuan Ming, Lei pun menjadi murka, sehingga aura api dari tubuhnya itu pun semakin besar. Lei pun berkata, "Nak, kau sudah gila. Di tingkat 3, kau tidak akan tahu seberapa tinggi langit. Aku telah mengikuti Tuan Muda Qin selama bertahun-tahun, dan aku akan menerobos ke seniman bela diri tingkat 4. Setelah mengatakan hal itu, Lei pun bergerak maju untuk melancarkan serangannya ke arah Yuan Ming. Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video-video Mimin selanjutnya, and see you.